Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan mempresentasikan mengenai perbandingan warung nasi dengan latar budaya yang berbeda dalam mata kuliah Pengantar Manajemen Pariwisata dengan dosen Ibu Dr. Dewi Turgarini MM Par dan Ibu Ilma Indriasi Pratiwi SEM Par. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lucy Ainunisa dengan NIM 2004097. Lalu ada Kila Almira Rahma Fadila dengan NIM 2009421 dan Zidni Rizkia Nurfalah dengan NIM 2005711. Untuk selanjutnya, langsung saja akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Kila, dipersilakan. Di sini saya akan membacakan latar belakang dari perbandingan warung nasi dengan latar budaya yang berbeda. Di perkembangan zaman sekarang, tak sedikit orang mengembangkan bisnisnya di bidang makanan modern, dan mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan tempat di hati konsumen. Nah, selain makanan modern yang masih melekat di hati para pecinta kuliner adalah makanan tradisi di daerah masing-masing. Yang tak asing lagi, yang sering kita jumpai adalah nasi Padang yang sangat gampang untuk kita jumpai di mana-mana. Selain makanan yang berasal dari Sumatera Barat itu, ada juga makanan tradisi dari daerah Jawa Barat, yaitu nasi timbel dan sambal-sambal. Dan tak lupa ada makanan dari Madura, yaitu soto khas Madura. Ketiga aspek tersebut sebagai wujud budaya yang berciri kedaerahan dan tentunya memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing. Oleh karena itu, kali ini kelompok kami akan membahas mengenai analisa dan perbandingan tiga warung nasi yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya, tentang hasil observasi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu hasil observasi saya terhadap rumah makan Sukahati Cinunuk. Sukahati Cinunuk merupakan salah satu rumah makan yang menjual masakan khas Sunda dengan interior yang juga bernuansa tradisional Sunda. Rumah makan Sukahati Cinunuk beralamat di Jalan Raya Tagok, Cinunuk nomor 200, Cimekar, Cileunyi, Bandung. Yang pertama ada aspek pemasaran. Awal mulanya target pasar dari rumah makan Sukahati ini hanya untuk kendaraan yang ingin mampir, yang hanya lewat dari jalan raya tersebut. Karena pada tahun 1989 ketika awal berdiri, daerah tersebut masih sangat sepi. Namun sekarang sudah menjadi tempat yang padat penduduk, maka penduduk sekitar juga menjadi target pasar dari rumah makan tersebut. Yang kedua, ada aspek operasional. Jam operasional rumah makan Sukahati awalnya itu dari jam 7 pagi sampai jam 21.30 malam. Namun pada situasi new normal sekarang, jam operasinya berubah, yaitu dari jam 10 sampai jam 20 malam. Selanjutnya, ada aspek tenaga kerja. Untuk kegiatan pembelanjaan dilakukan setiap hari, kecuali bahan-bahan yang bisa dibekukan, yaitu ayam atau bahan-bahan yang lainnya, itu biasanya belanjanya 3 hari sekali. Dan yang melakukan proses pembelanjaan itu ada karyawan khusus di bagian pembelanjaan. Begitupun dengan bagian yang lainnya, itu juga dibagi-bagi berdasarkan kategorinya. Lalu untuk aspek keuangan, untuk sumber modal, pemilik menjual aset dan juga melakukan pinjaman dari bank. Sekarang omset harian yang diperoleh dari Sukahati tersebut berkisar antara 3 juta per harinya. Yang terakhir yaitu mengenai aspek serapan teknologi digital dalam kegiatan usaha.
Dalam aspek serapan teknologi digital kegiatan usaha, pihak Sukahati ini tidak banyak memberikan tanggapan. Eh, Mereka hanya memiliki sosial media Instagram yang dikelola oleh anak dari pemiliknya, dan hanya melakukan promosi itu di awal-awal dibuatnya Instagram tersebut. Sudah untuk selanjutnya, kepada Zidmi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan hasil observasi dari Soto Sulung Madura. Soto Sulung Madura merupakan salah satu warung nasi yang terkenal di Kota Sumedang yang menjual soto khas dari Madura yang pemiliknya orang Madura asli. Memiliki interior yang sangat sederhana seperti kaki lima, tetapi tetap menjaga kebersihannya. Warung nasi ini berpusat di Jalan Mayor Abdurrahman, nomor 185, Kecamatan Kota Kaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Memiliki satu cabang. Warung nasi ini termasuk tipe bisnis usaha keluarga karena dalam usaha ini melibatkan keluarga seperti resep dan pegawai pun masih termasuk keluarga dekat. Awal mula membuka usaha soto ini sejak tahun 2014 dan sekarang sudah banyak keluarga yang ikut merantau untuk berjualan soto ini. Sebelum merilis usaha, orang Madura biasanya melakukan pernikahan terlebih dahulu karena dalam kepercayaan mereka, adat Madura menikah kemudian baru mencari kerja karena setiap orang yang sudah menikah akan dipermudah dalam mencari rezekinya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dari Soto Sulung Madura ini. Yang pertama, aspek pemasaran. Target pemasaran ditargetkan untuk warga sekitar, terutama warga Kota Sumedang. Untuk pemasarannya menggunakan strategi marketplace, karena warung nasi ini juga sudah cukup terkenal. Selain itu, warung nasi ini juga memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan, menggunakan WhatsApp dan Facebook. Yang kedua, aspek operasional. Untuk jam operasional warung nasi ini mulai buka pada pukul 16 sore atau 4 sore sampai pukul 10 malam. Pada situasi new normal ataupun sebelum new normal, jam operasional tidak ada perubahan. Warung nasi ini buka setiap hari. Kemudian, kebutuhan produksi Soto Sulung Madura melakukan kegiatan berbelanja bahan baku di Pasar Impres Sumedang. Kemudian, jika terdapat makanan sisa, maka makanan tersebut akan dibuang karena menurutnya itu sudah tidak layak dijual jika disimpan kembali. Yang ketiga, aspek tenaga kerja. Kegiatan berbelanja tidak dilakukan setiap hari karena pemilik selalu menyimpan bahan atau menstok bahan untuk beberapa hari ke depan. Kebetulan bahan baku yang dipakai juga bisa disimpan atau bisa dibukukan. Lalu yang keempat, aspek keuangan. Sumber modal untuk membangun warung nasi ini, pemilik melakukan pinjaman dari keluarga dekat. Sekarang, omset yang diperoleh sudah mencapai sekitar 1 juta per harinya. Selama pandemik ini, omset yang diperoleh tidak mengalami penurunan yang signifikan, jadi masih aman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warung nasi Soto Sulung Madura ini sudah berdiri sejak tahun 2014 lalu dan sudah balik modal sejak lama juga. Rencana yang dibuat untuk mengembangkan usaha ini yaitu akan membuka cabang di berbagai daerah atau juga di luar Kota Sumedang. Yang kelima, aspek serapan teknologi
digital dalam kegiatan usaha. Dalam aspek serapan teknologi digital kegiatan usaha, warung nasi ini tidak banyak memberikan tanggapan. Dalam memanfaatkan sosial media, selain marketplace, warung nasi ini juga menggunakan WhatsApp dan Facebook sebagai sarana promosi. Tidak menggunakan Instagram atau YouTube, ataupun sosial media lainnya. Sosial media tersebut dikelola oleh pemilik warung nasi ini. Tetapi pengelolaan sosial media tersebut tidak terlalu aktif. Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kila. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Rumah Makan Padang Bagindo. Rumah Makan Padang Bagindo merupakan salah satu rumah makan yang berada di Kota Bandung yang menjual masakan khas dari Padang, Sumatera Barat, yang pemiliknya adalah orang asli Padang yang bermigrasi ke Bandung. Memiliki interior yang sangat sederhana, seperti rumah makan Padang pada umumnya. Rumah makan ini terletak di Jalan Sadang nomor 34, Cibiruetan, Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek dari Rumah Makan Padang Bagindo. Yang pertama ada aspek pemasaran. Nah, target pemasaran ditargetkan untuk semua kalangan dan warga di sekitar Jalan Sadang. Untuk pemasarannya, Rumah Makan Padang Bagindo masih menggunakan strategi promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, rumah makan ini juga belum memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan usahanya. Aspek yang kedua ada aspek operasional. Rumah Makan Padang Bagindo ini beroperasi mulai pukul 9 pagi sampai pukul 10 malam dan buka setiap harinya. Kebutuhan produksi Rumah Makan Padang Bagindo berbelanja bahan baku di Pasar Induk Gede Bage. Yang ketiga ada aspek tenaga kerja. Kegiatan berbelanja dilakukan setiap hari, biasanya pada malam hari. Yang biasa melakukan pembelanjaan biasanya pegawai. Lalu yang melakukan kegiatan produksi makanan yaitu pemilik dan juga pegawai, dan pegawai juga yang melakukan pelayanan kepada pembeli. Selanjutnya ada aspek keuangan. Sumber modal untuk membangun rumah makan ini didapat dari pribadi dan keluarga. Sekarang omset yang diperoleh mencapai 1-2 juta per harinya. Rencana yang dibuat untuk mengembangkan usaha ini yaitu akan membuka cabang di daerah lain. Nah, yang terakhir ada aspek serapan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Pada aspek serapan teknologi digital di kegiatan usaha Rumah Makan Padang Bagindo, belum memanfaatkan sosial media yang ada untuk mempromosikan usahanya. Sarana promosi hanya menggunakan WhatsApp saja dan tidak menggunakan Instagram, YouTube, ataupun sosial media lainnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya mengenai perbandingan 3 warung nasi yang telah dijelaskan sebelumnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada aspek pemasaran. Dari target pasarnya, di Sukahati Cinunuk ini awalnya hanya untuk kendaraan yang lewat, namun sekarang juga target pasarnya berubah ditambah dengan penduduk sekitar. Untuk Soto Sulung Madura, target pasarnya itu semua warga Kota Sumedang, dan untuk Rumah Makan Padang Bagindo itu semua warga sekitaran Jalan Sadang. Lalu di pemasarannya, untuk Sukahati Cinunuk masih melakukan promosi konvensional, yaitu dengan penempelan baliho dan promosi dari mulut ke mulut. Kalau untuk Soto Sulung Madura, yaitu menggunakan strategi promosi melalui marketplace. Dan untuk Rumah Makan Padang Bagindo, itu hanya dari mulut ke mulut saja. Dan untuk harganya semuanya sama-sama terjangkau. Lalu aspek operasional, untuk jam operasionalnya
Di Sukahati Cinunuk ini buka dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Lalu untuk soto sulung Madura dari jam 4 sore dan tutup jika ada keperluan mendesak saja. Lalu untuk rumah makan Padang Bagindo beroperasi dari jam 9 sampai jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Lalu untuk pengolahan makanan sisa. Di Sukahati Cinunuk ini kalau makanannya sudah tidak layak makan, maka akan dibuang. Tapi jika masih layak makan, tetapi tidak layak untuk dijual, maka biasanya akan dibagikan kepada karyawan yang bekerja di situ. Kalau untuk soto sulung Madura, semua makanan sisa itu akan dibuang. Lalu kalau untuk rumah makan Padang Bagindo sama dengan Sukahati Cinunuk. Yang ketiga, peralatan yang digunakannya untuk di Sukahati Cinunuk seperti kompor, wajan, freezer, blender, pisau, piring, dan yang lainnya. Terus kalau untuk di Soto Sulung Madura, ada dangdang yang ukurannya besar, sendok sayur juga yang ukurannya besar, dan memakai mangkuk dan piring. Kalau untuk di rumah makan Padang Bagindo, menggunakan kompor, wajan besar, stroke pot, equipment, piring, mangkuk, sendok, garpu, gelas, dan lain-lain. Lalu aspek tenaga kerja. Untuk usia tenaga kerja di Sukahati Cinunuk itu minimal 18 tahun dan maksimal 55 tahun. Kalau untuk di Soto Sulung Madura, minimalnya 17 tahun dan maksimalnya 30 tahun. Untuk di rumah makan Padang Bagindo, minimal usia tenaga kerjanya 22 tahun dan maksimal 35 tahun. Untuk asal tenaga kerjanya sendiri, di Sukahati Cinunuk itu masih sekitaran daerah Kabupaten Bandung atau paling ke Sumedang atau masih ke Kota Bandung. Kalau untuk Soto Sulung Madura, itu pekerjanya emang orang Madura asli. Lalu untuk rumah makan Padang Bagindo juga biasanya pekerjanya dari orang Padang asli. Mengenai pelatihan karyawan, di Sukahati Cinunuk itu tidak ada pelatihan khusus, namun di Soto Sulung Madura dan rumah makan Padang Bagindo biasanya di awal kerja itu diadakan pelatihan khusus buat karyawan. Untuk upahnya, di Sukahati Cinunuk itu berkisar antara 1.500.000 sampai 3 juta per bulan. Dan di Soto Sulung Madura upahnya sekitar 2.100.000 per bulan. Lalu di rumah makan Padang Bagindo itu sekitar 1 juta sampai 2 juta per bulannya. Selanjutnya, aspek keuangan. Dari modal awal usaha di Sukahati Cinunuk ini awalnya menjual aset yang dimiliki oleh pemilik dan juga melakukan pinjaman uang kepada bank. Kalau Soto Sulung Madura melakukan pinjaman modal dari keluarga sama dengan rumah makan Padang Bagindo. Kalau omsetnya per hari untuk Sukahati Cinunuk itu sekitar 3 juta. Kalau untuk Soto Sulung Madura 1 juta dan rumah makan Padang Bagindo sekitar 1 sampai 2 juta per harinya. Yang terakhir yaitu aspek serapan teknologi digital dalam kegiatan usaha yang melakukan perbandingan di promosi dengan media sosial di Sukahati itu menggunakan Instagram. Lalu untuk Soto Sulung Madura menggunakan WhatsApp dan Facebook. Dan rumah makan Padang Bagindo belum memiliki media sosial untuk mempromosikan usahanya. Untuk transaksi
di Sukahati Cinunuk bisa menggunakan cash atau menggunakan OVO dan sejenisnya. Lalu untuk Soto Sulung Madura dan Rumah Makan Padang Bagindo itu hanya menggunakan uang cash. Next. Selanjutnya analisis SWOT akan dibacakan oleh Yela. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari Rumah Makan Sukahati Cinunuk. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Tempatnya nyaman, bersih, dan luas. Yang kedua, harga terjangkau, bisa pesan antar dan catering di luar, ada ruangan khusus yang bisa disewa untuk acara-acara tertentu. Yang kedua, ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, tidak melakukan inovasi pada menu. Yang kedua, tidak aktif melakukan promosi di media sosial. Yang ketiga, ada opportunity atau peluang. Dengan daerah Cinunuk yang semakin ramai bisa menambah pengunjung yang datang. Dan membuka catering di luar dengan harga yang cukup terjangkau membuat konsumen memilih Sukahati. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Banyak rumah makan baru di sekitar Sukahati Cinunuk dan semakin berkurangnya minat konsumen dalam masakan tradisional. Yang kedua ada Soto Sulung Madura. Kekuatannya harga sangat terjangkau dan bisa pesan antar. Kelemahannya tempatnya kecil, menunya sedikit, dan tidak aktif promosi di sosial media. Peluangnya membuka cabang di tempat lain yang lebih ramai dan menetapkan harga. Ancamannya, di samping warung nasi terdapat banyak pedagang lain dan terkadang di daerah cabang jarang sekali orang-orang lewat. Yang terakhir ada dari Rumah Makan Padang Bagindo. Kekuatannya, harganya terjangkau, tempatnya nyaman dan bersih, dan lokasinya strategis. Yang kedua ada kelemahannya, yaitu belum memanfaatkan sosial media sebagai media promosi dan belum bekerja sama dengan layanan ojek online seperti GoFood dan GrabFood. Yang ketiga ada peluang, banyak diminati oleh semua kalangan dan membuka cabang di tempat baru. Yang terakhir ada ancaman, yaitu banyak pesaing dan makanan lebih cepat basi. Terima kasih. Akan dijelaskan oleh rekan saya Zidni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan presiden bisnis kewirausahaan sosial. Wirausaha sosial adalah seseorang atau lebih yang memiliki inovasi baru dan memiliki potensi untuk memecahkan permasalahan berbasiskan masyarakat. Individu-individu ini bersedia mengambil risiko dan upaya untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat melalui inisiatif mereka. Tujuan utama dari seorang wirausahawan sosial bukanlah untuk mendapatkan keuntungan, melainkan untuk mengimplementasikan peningkatan yang luas dalam masyarakat. Namun, wirausahawan sosial harus tetap cerdas secara finansial untuk berhasil dalam perjuangannya. Berikut beberapa presiden kewirausahaan yang dapat dijadikan inspirasi untuk menciptakan ide bisnis bagi peneliti. Yang pertama yaitu dari Burger King. Burger King adalah jaringan restoran spesialis hamburger terbesar kedua di Amerika Serikat setelah McDonald. Di awal abad ke-21, Burger King mengklaim memiliki sekitar 14.000 toko di hampir 100 negara. Hingga tahun 2020, restoran Burger King Indonesia tercatat telah mempekerjakan lebih dari 100 anggota
kru yang tuli di seluruh toko di Bali, Makassar, dan Jakarta. CEO Burger King Indonesia menambahkan, dalam survei kepuasan tamu, pihaknya menemukan bahwa toko khusus yang mempekerjakan pekerja disabilitas bekerja lebih baik secara signifikan. Hal ini tercetak pada kepuasan tamu yang datang. Dia menambahkan, Burger King akan lebih luas memberikan panduan yang jelas tentang mempekerjakan orang dengan disabilitas, terutama kepada rantai retail makanan dan minuman Indonesia. Yang kedua yaitu warung nasi SS atau spesial sambal. Warung nasi ini adalah sebuah merek yang menyajikan aneka sambal segar dan masakan khas Indonesia. Warung SS ini didirikan pada tahun 2002 di Yogyakarta. Didirikan oleh Yoyok Heri Wahyono. Passion atas dunia kuliner yang mengulik sambal menjadi penyemangat untuk terus berkiprah di bisnis kuliner pedas. Walaupun perusahaan ini bukan perusahaan yang berangkat dari nilai keagamaan yang tinggi, namun warung SS ini mengusung konsep spiritual company dalam pengembangannya. Secara konsisten terus menyisihkan sebagian omsetnya untuk membantu pihak luar yang membutuhkan, menjadi salah satu kebiasaan sejak awal berdirinya warung ini. Dan kini warung SS siap menyongsong harapan baru dan mengembangkan sayapnya untuk menebarkan pedas ke negeri jiran dan mengejar mimpi untuk dapat menjadi merek kuliner pedas khas Indonesia yang terkenal di seluruh dunia. Yang ketiga yaitu dari Zafara. Di balik kekayaan kuliner Indonesia yang beragam, ada seni mengolah bahan pangan bernilai luhur. Ini yang ingin dilestarikan oleh Helianti Hilman di bawah bendera wirausaha sosial yang dia beri nama Zafara. Zafara terus berkomitmen mengembangkan produksi pangan berbasis komunitas dengan menjaring pengrajin makanan dari seluruh Indonesia. Salah satu peminjam di Gandeng Pangan yaitu Agradaya, termasuk komunitas pengrajin makanan yang memasok produk berupa emping ke Zafara. Kemudian saya akan menjelaskan ide bisnis kewirausahaan sosial. Berdasarkan presiden yang telah disebutkan di atas, maka peneliti menyimpulkan untuk membuat suatu usaha yang bernama Mangkok Sehah, yang di dalamnya akan memperkerjakan para tunawisma. Dan juga mereka akan diberi pelatihan terlebih dahulu mengenai bagaimana seharusnya dalam bekerja di rumah makan, seperti bagian servis, kasir, dan mungkin juga akan ditempatkan di bagian kitchen. Alasan kami memilih ide bisnis ini karena untuk mengurangi tunawisma yang berkeliaran di jalanan. Bahkan tidak sedikit hanya meminta belas kasihan orang sekitar. Selain itu, kami juga berencana akan memberikan fasilitas berupa tempat tinggal untuk karyawannya. Kemudian, profil produk dan jasa. Ide bisnis yang kami rencanakan berupa warung nasi yang menjual rice bowl dengan berbagai varian sambal khas dari Indonesia. Nama warung nasinya adalah Mangkok Sehah karena kami rencananya akan menjual rice bowl dengan cita rasa pedas. Kemudian aspek pemasarannya, target pemasaran dari Mangkok Sehah adalah untuk semua kalangan, khususnya untuk orang-orang pencinta makanan pedas. Kemudian dalam melakukan pemasaran kami ini akan menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya. Kemudian aspek operasional. Waktu operasional dari Mangkok Sehah yaitu dari pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Dan buka setiap hari kecuali 3 hari ketika Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya,
Proses pembelajaran dilakukan oleh karyawan yang dilakukan di pasar-pasar lokal, akan bekerja sama dengan usaha-usaha sosial lainnya. Selanjutnya, ada aspek tenaga kerja. Jadi tenaga kerja mungkin akan berasal dari beberapa tempat. Untuk proses penerimaan tenaga kerja, kami akan melakukan wawancara terlebih dahulu. Dan proses juga, rentan usia yang akan dipekerjakan yaitu minimal 17 tahun dan maksimal 50 tahun. Untuk komposisi gender, kami tidak membatasi mana yang lebih dominan. Untuk tenaga kerja di Mangkok Seha, rencananya kita akan membagi karyawan menjadi beberapa bagian, seperti bagian servis, kitchen, dan lain-lain. Dan proses rekrutmen melalui proses wawancara dan pelatihan. Adapun fasilitas yang diberikan berupa pelatihan. Selanjutnya aspek keuangan. Modal dalam merealisasikan ide bisnis kewirausahaan sosial, Mangkok Seha rencananya berasal dari pinjaman bank, dan laporan keuangan yang akan digunakan adalah pencatatan untuk pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Dari berbagai daerah di Indonesia mempunyai keanekaragaman masakan, jajanan, dan minuman tradisional yang telah lama berkembang secara spesifik di setiap daerahnya. Dilihat dari berbagai aspek yang ada di dalam makanan tradisi, sangat banyak orang yang sangat menyukai makanan-makanan khas daerah mereka. Hal ini ditunjukkan dari berkembangnya usaha-usaha makanan tradisional di berbagai daerah. Seperti makanan khas Sunda yaitu nasi timbel, macam-macam sambal yang sangat pekat hubungannya dengan tradisi Sunda. Juga ada soto yang salah satunya merupakan soto khas Madura, dan nasi Padang yang biasanya berisikan lauk rendang, sambal hijau, dan kuah yang khas yang berasal dari Sumatera Barat. Setelah mengobservasi ketiga warung nasi di atas, kami memiliki ide bisnis kewirausahaan sosial untuk mempekerjakan tunawisma dan membuat warung nasi yang bernama Mangkok Seha dengan menjual rice bowl dengan aneka jenis sambal khas Indonesia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.